Ibu saudara sekalian, mari pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita mohon agar Roh Kudus benar-benar hadir di tengah-tengah kita, menguasai ruangan ini, menguasai hati kita. Dan biarlah aliran air kehidupan itu boleh dirasakan oleh setiap kita yang hadir maupun yang ada di rumah. Kami datang ya Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami merindukan agar kuasa Roh itu mengalir di tengah-tengah kami saat ini. Sehingga setiap kami yang datang dengan kelelahan fisik maupun secara mental dan rohani, kami boleh disegarkan kembali. Kami boleh melihat ada urapan Allah yang mengalir dalam kehidupan setiap kami. Inilah kerinduan kami. Mari Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami saat ini. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rasakan akan kehadiran Roh Kudus menjamah setiap hati-hati yang penuh dengan luka, dengan beban yang berat. Datanglah kepada Tuhan, bukalah hatimu. Diutus Bapa-Ku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bukalah hatimu, biarlah Roh Kudus memenuhi hidupmu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Roh Kudus, Engkaulah penolong kami. Ku mengasihimu. Kami mengasihimu Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Bukalah hatimu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami ya Tuhan. Jamalah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Saya mengundang kita bangkit berdiri ku buka hati sebagai tanda kita membuka hati kita kepada Tuhan. ku buka Hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Angkat tanganmu dan katakan, ku buka hatiku Tuhan. ku buka hati Untuk Roh-Mu Tuhan. Yes Lord. Ku
membuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah setiap kami Tuhan, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Jamahlah kami Roh Kudus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Rasakan akan kehadirannya. Rasakan akan urapan Allah yang mengalir di tempat ini. Urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan-Mu yang ku perlu, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengalirlah, urapan, rasakan urapan Allah dicurahkan di tengah-tengah kita saat ini. Kuatkan rohku, urapan-Mu yang ku Your anointing comes over me. Your anointing comes over me. Your anointing over my soul. Your anointing strengthen my spirit. Your anointing is what I need. Your anointing, Lord. Your anointing comes over me. Your anointing over my soul. Your anointing strengthen my spirit. Your anointing is what you. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan-Mu yang ku perlu, urapan-Mu yang ku perlu. Sekali lagi katakan, urapan-Mu yang ku perlu. Apakah saudara merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini? Amin. Mari kita menang bukan oleh kekuatan kita, tapi kita menang oleh darah anak domba Allah. Amin. Amin. Mari nyanyikan lagu kemenangan untuk Tuhan kita. Sekaranglah waktunya keselamatan dan kuasa dinyatakan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita
keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saudara, setiap kelemahan kita sudah dikalahkan di bawah kaki salib Tuhan. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan dengan yakin, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, saudara. Ada saat-saat di mana kita merasa lemah. Mungkin kita tidak selalu kuat seperti Superman, Superwoman. Tetapi ada saat ketika kelemahan mendera hidup kita. Masalah, penderitaan, silih berganti. Tapi kita tidak sendirian. Tuhan sudah menang. Di atas kayu salib dia mengatakan, sudah genap. Semua sudah kubereskan. Walaupun dia harus mencucurkan darahnya di atas kayu salib. Itu sebabnya, kalau saat ini saudara datang dengan membawa beban berat, serahkan pada Yesus. Serahkan pada Dia yang sudah menang itu. Dia akan mengangkat, Dia akan memikul di atas pundaknya. Apakah kau payah mencari-cari sesuatu yang kau tidak tahu kemana harus mencari pertolongan? Datang pada Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah.
serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia nggak pernah berjanji akan selalu panas, nggak ada hujan, nggak ada angin. Tak pernah Dia janji hari kan panas, dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Pada kaki Yesus serahkanlah. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang sudah menang. Amin. Haleluya. Nama Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Tidak ada masalah yang terlalu besar, yang terlalu sulit buat Dia. Dia sudah kalahkan maut, walaupun Dia harus mengorbankan nyawanya. Karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Kita yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Kita yang miskin, Tuhan bisa memberikan berkat-berkat-Nya. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan, oleh darah anak domba itu. Yang bisa dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Sekali lagi katakan yang miskin,
yang lemah. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Dia sudah mati untuk saudara dan saya. Hosana, Hosana, Dia bangkit oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah Kau jadikanku anakmu. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, katakan bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Sekarang jiwa kita merasa tenang di dalam tangan-Nya. Sekarang tenang jiwaku, aman dalam darah-Mu, keselamatan pujianku, Yesus Kristus pembebasku. Katakan Hosana, angkat tangan kita, puji Dia, sembah Dia, karena Dia sudah mati untuk saudara dan saya. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagi. Katakan Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Hanya oleh pengorbanan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena pengorbanan Tuhan. Kami sadar siapa diri kami. Kami penuh dengan kelemahan. Kami penuh dengan dosa. Tetapi Engkau sudah berkorban bagi kami. Dan oleh kuasa anak darah anak domba Allah sajalah kami boleh mengalami kelepasan. Kami boleh menang, mengalahkan segala kelemahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku.
Sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Yesus. Supaya benar-benar firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Semua doa kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yos Rubianto. Waktu saya berikan. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Saya bersuka cita kalau kita boleh berjumpa kembali. Beberapa bulan yang lalu, mungkin setengah tahun yang lalu saya ada di tempat ini. Dan kalau sekarang saya ada di sini semuanya karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih karunia kita ada. Dan saya percaya, apapun keadaan kita hari ini, kalau memang keadaan kita hari ini belum luar biasa, tidak perlu kita bilang, oh keadaan saya luar biasa. Tidak perlu, Tuhan tahu hati kita. Tetapi kalaupun saudara berkata, hari ini keadaan saya luar biasa, biar itu menjadi kata-kata nubuatan. Amin. Profetik, kata-kata profetik bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan kalau Tuhan kita luar biasa, maka keadaan kita yang belum luar biasa pasti menjadi luar biasa. Amin. Sebab itu kalau kita punya keyakinan iman seperti itu, saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang loyo. Tetapi apapun keadaan kita, di tengah tekanan sekalipun, kita bisa bersuka cita. Sebab firman Tuhan berkata, kerajaan Allah, kerajaan sorga, itu adalah damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Haleluya. Sebab itu pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan tentang satu penolong dalam hidup kita. Penolong yang agung, yang ajaib, yang Tuhan Yesus sendiri janjikan dan sudah Tuhan genapi, yaitu Roh Kudus. Adalah pribadi Allah sendiri, dia bukan malaikat. Dia bukan salah satu malaikat, penghulu malaikat, tidak. Dia adalah pribadi Allah sendiri, pribadi Allah yang ketiga dari Tritunggal Allah. Dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku akan kembali kepada Bapa, tetapi akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan itu sudah digenapi pada waktu hari Pantekosta yang pertama yang terjadi di kamar loteng, di upper room di Yerusalem, di mana ada 120 murid-murid Tuhan berkumpul dengan sehati, dengan tekun menantikan. Dan Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan sejak saat itu, Roh Kudus itu Tuhan berikan secara massal, secara berlimpah-limpah, secara dahsyat. Gereja-gereja mulai bangkit, karena ada kuasa dari Allah sendiri yang menyertai. Dan pagi hari ini kita akan coba melihat tentang peranan ilahi dari Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita ingat awal kita bertobat, kita mulai dikenalkan dengan Tuhan Yesus, dan kita mulai percaya, dan kita mengaku Dia sebagai penebus kita, juru selamat kita, yang sudah menebus kita, maka kita kemudian percaya di dalam Dia ada keselamatan, dan kita memberi diri kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita percaya pada waktu itu kita menjadi satu pribadi yang baru. Kita lahir baru. Kita menjadi satu ciptaan yang baru, yang lama sudah lewat. Segala sakit penyakit, segala kutuk, segala dosa itu sudah dihapuskan pada waktu kita diselam di dalam baptisan air. Dan sejak itu kita seharusnya tidak lagi hidup di dalam perbudakan dosa. Berarti kita hidup di dalam satu era hidup yang baru.
Tetapi kita juga mengerti, tadi kita sudah mengangkat satu pujian yang berkata Tuhan tidak pernah menjanjikan kita hari akan selalu panas atau hari akan selalu hujan, atau kita kemudian hidup dalam satu dunia yang baru, yang sempurna, tidak. Dan sebab itu, pagi hari ini kita mau belajar. Kita perlu satu penolong. Dan penolong itu bukan penolong yang biasa, tetapi penolong yang agung, yang ajaib. Sebab Tuhan tahu persis, kita selama kita hidup dalam daging ini, dalam tubuh ini, kecenderungan manusia itu tidak berubah. Karakter kita belum berubah, biarpun kita sudah dibaptis, biarpun firman Allah berkata bahwa kita adalah ciptaan yang baru, tetapi karakter kita itu belum berubah. Dan kita tahu firman Tuhan juga mengatakan karakter manusia itu cenderung berbuat jahat. Daging ini tidak suka melakukan kehendak Tuhan. Daging ini tidak suka menurut kepada Tuhan. Tetapi daging ini cenderung melakukan hal yang berdosa. Daging ini cenderung untuk berbuat hal-hal yang tidak disukai Allah. Jadi saudara, Tuhan Yesus tahu persis. Sebab itu Tuhan tidak membiarkan kita sebagai pribadi yang baru, kehidupan yang baru, berjalan tanpa ada yang menuntun, tanpa ada yang menolong. Sebab itu Tuhan katakan, aku minta kepada Bapa, supaya Bapa memberikan penolong yang lain. Aku kembali kepada Bapa, tetapi penolong itu akan menyertai engkau setiap saat, senantiasa, sampai kesudahan alam, sampai akhir hidupmu, sampai engkau kembali kepada Bapa. Puji nama Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Mari saudara lihat. Sama-sama. 1, 2, 3. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Tuhan Yesus dengan jelas berkata, Roh kebenaran yang adalah Roh Kudus akan diam di dalam kita, menyertai kita seumur hidup kita, senantiasa. Puji nama Tuhan. Dan Allah sudah menggenapi itu. Karena itu kita sungguh berbahagia, kita hidup di satu era yang dikatakan era gereja akhir zaman. Era di mana karya Roh Kudus dinyatakan dengan begitu jelas. Roh Kudus mau tinggal di dalam kita. Bukan karena kita cukup pantas, bukan karena kita sudah cukup layak, tidak. Tetapi karena itu semata-mata inisiatif dari Allah. Allah memberikan Roh Kudusnya untuk mendampingi kita, menyertai kita, menuntun kita, menolong kita, menghibur kita. Sejak saat itu, sesungguhnya kita tidak lagi berjalan sendirian. Kita tidak lagi perlu menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri. Sebab seharusnya kita memanfaatkan, kita memakai apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Alangkah bodohnya saya, kalau saya tahu ada seorang penolong yang maha perkasa, selalu menyertai saya, mendampingi saya. Bahkan dia yang tahu jalan di depan yang saya tidak tahu. Dan saya berkata, kamu tidak usah ikut dalam hidupku, kamu tidak usah ikut-ikut aku. Betapa bodohnya saya. Dan ini yang seringkali kita tidak sadari. Kita seringkali tidak pernah melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Pada waktu kita mengambil keputusan-keputusan, entah itu keputusan yang sepele, atau bahkan keputusan yang akan mengubah hidup kita, masa depan kita. Padahal kita punya penolong yang tahu persis, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, ini jalan yang menuju pada kebaikan, ini jalan menuju pada kecelakaan. Dan kita tidak mau memakai, tidak mau mendengarkan dia. Sebab itu,
Di sini kita akan melihat perbedaan yang jelas dari seorang anak Tuhan yang melibatkan Roh Kudus dalam hidupnya dan anak Tuhan yang tidak mau melibatkan Roh Kudus dalam hidupnya. Ada banyak keadaan yang kita lihat, yang kita dengar dalam dunia ini. Bagaimana ada anak-anak Tuhan yang tadinya berhasil, ternama, berhasil dalam bisnisnya, kaya raya, terhormat, mempunyai jabatan yang tinggi. Kemudian jatuh dalam kemelaratan, jatuh di dalam berbagai-bagai perbuatan jahat, jatuh di dalam kehinaan, sehingga ada yang berakhir di rumah sakit jiwa, ada yang berakhir di penjara, ada yang berakhir di kuburan karena bunuh diri, karena putus asa. Betapa bodohnya kalau sebetulnya dia punya penolong yang ajaib. Kalau saja dia mau mendengarkan suara Roh Kudus, mau melibatkan Roh Kudus dalam hidupnya. Kita sebagai manusia bukannya tidak bisa salah. Kita banyak berbuat salah. Kita banyak kali mengambil keputusan yang salah. Dan saya alami itu berulang-ulang. Tetapi kalau kita mau belajar mendengar suara Roh Kudus, kita ditegur, kita dihajar, tetapi kita mau mendengarkan. Firman Tuhan berkata, dari kehinaan kita akan dituntun naik pelan-pelan sampai kepada kemuliaan. Itu yang dialami oleh Raja Daud. Dan ini yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Seorang yang dituntun oleh Roh Kudus, dia akan memakai umur hidupnya dengan efektif. Dia tidak akan membuang hidupnya, banyak hidupnya terbuang sia-sia, berputar-putar, jatuh bangun, babak belur, bangkit lagi, babak belur lagi. Saya misalkan satu ilustrasi peranan Roh Kudus seperti seorang coach atau pelatih, seorang atlet petinju katakanlah, akan berbeda hasilnya. Seorang petinju yang berlatih sendiri, dia tidak punya background strategi untuk bertinju, dia tidak tahu cara untuk meningkatkan stamina, dia tidak tahu cara untuk menjaga asupan makanan gizi. Pokoknya dia berlatih sekuat tenaga dengan pikirannya sendiri, dia berusaha dengan sekuat tenaga. Hasilnya akan jauh berbeda dengan seorang atlet petinju yang punya coach, yang punya pelatih yang profesional, yang ahli. Dia akan mulai menata anak ini dengan porsi latihan yang bertahap sesuai dengan kapasitas atlet yang dia latih. Dia akan menjaga pola makannya. Dia akan menjaga porsi latihannya. Dia tidak akan membiarkan anak ini overtrain, menjadi terlalu banyak berlatih. Dia akan menjaga, dia akan memberikan cara-cara teknik bertinju yang baik. Dan pada waktu yang sama, bila dua petinju ini diadu, sudah pasti hasilnya akan berbeda. Dan itu yang terjadi dengan kita. Seringkali kita dengan kekuatan sendiri kita mau berusaha sesuai dengan logika kita, sesuai dengan pemahaman kita. Aku akan lakukan ini, aku akan lakukan ini. Tetapi kalau kita menurut Roh Kudus, dengan suara yang lembut menuntun kita, jangan lakukan itu nak. Jangan lakukan itu nak. Kerjakan yang ini. Ingat firman Tuhan ini. Roh Kudus mengingatkan kita tentang firman Tuhan yang persis kita butuhkan pada situasi kita saat itu. Dan kita, bagian kita hanya mau taat, mau mendengar pelatih kita, melatih kita, maka hasilnya akan jauh berbeda. Kita tidak akan membuang waktu kita sia-sia. Seandainya bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, dan dia mendengarkan tuntunan Tuhan melalui nabinya Musa, mereka tidak harus berputar-putar 40 tahun, sampai satu generasi habis di padang gurun. Seandainya saja mereka
mau mendengarkan, mau taat melakukan bagian mereka, maka entah dalam beberapa bulan atau 1 tahun mungkin, mereka sudah masuk ke tanah perjanjian dan mereka menikmati. Tetapi sebagian besar generasi itu tidak pernah menikmati karena mereka tidak mau mendengarkan. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Saya mau katakan itu juga yang terjadi dalam hidup saya. Pada waktu saya berkata, saya mampu. Dengan pemikiran saya pikir this is a good idea. Ini cara yang benar, ini cara yang bagus. Dan ujungnya sangat mengecewakan, membuat kita terpuruk. Tetapi pagi hari ini, Roh Kudus menegur ke setiap kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab itu bagian kita saat ini membuka hati. Biar Tuhan mengkoreksi setiap hidup kita untuk mengarahkan kita ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Tidak ada kata terlambat. Sebab itu, mari kita mau belajar apa saja peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita mencapai apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Saya percaya setiap pribadi kita secara unik ada rancangan Tuhan khusus dari setiap saudara dan saya. Rancangan Tuhan yang khusus bagi setiap kita. Dan Tuhan sangat ingin supaya kita mencapai rancangannya itu. Dan ini yang Tuhan mau kerjakan. Kalau saja kita mau mendengar tuntunan pelatih kita yang agung, Roh Kudus. Peranan Roh Kudus. Tuhan berikan kepada kita penolong yang lain. Tuhan Yesus berkata, aku tidak bisa terus mendampingi kamu, aku harus kembali kepada Bapa. Tetapi Roh Kudus, Roh kebenaran. Dikatakan Roh kebenaran, karena inti dari kebenaran ada dalam tangannya. Itu yang akan menunjukkan jalan-jalan kebenaran, kehidupan. Sehingga engkau mencapai setiap rancangan Allah. Hidupmu maksimal di dalam rancangan Allah. Puji nama Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk mengenal peran Roh Kudus. Banyak pertanyaan tentang apakah seorang ada Roh Kudus atau belum. Ada yang merasa belum layak untuk menerima Roh Kudus dan tinggal dalam hidupnya. Ada yang merasa nantilah kalau hidupku sudah agak benar, kalau aku sudah bisa sedikit-sedikit menjalani firman Tuhan. Apa betul begitu? Apa kata firman Tuhan? Mari kita buka dalam dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kita akan membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di sini jelas dengan inspirasi Roh Kudus, Petrus mengatakan, jalan untuk kamu menerima Roh Kudus syaratnya hanya bertobat, terima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Firman Allah yang menjadi manusia, yang meninggalkan seluruh kealahannya, dan lahir sebagai 100% manusia, tetapi tidak berbuat dosa. Dan dia yang sanggup menanggung, memikul semua dosa-dosa kita. Di atas kayu salib, dia korbankan hidupnya, dia korbankan nyawanya, dia curahkan darahnya, dia membiarkan tubuhnya diremukkan untuk kita. Dan kemudian kalau kita percaya, kita dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Maka kita berhak, maka kita menerima pengampunan, dan kita punya hak untuk menerima karunia Roh Kudus. Artinya, kita sudah cukup syaratnya untuk punya Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Tidak harus jadi orang Kristen 30 tahun. Harus puasa 40 hari dan sebagainya. Tidak. Dibaptis. Percaya bahwa kita sudah diampuni. Kita hidup di dalam pengampunan, dalam kasih karunia. Dan kita menantikan Roh Kudus. Bagian kita hanya membuka hati menerima Tuhan. Biarlah aku boleh Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Mari Roh Kudus tinggal dalam hidupku.
Ini bait-Mu. Dan sejak saat itu kita percaya bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu berpikir aku belum cukup suci, aku belum cukup baik. Tidak. Setiap kita, saya percaya setiap kita sudah dibaptis. Ada yang belum dibaptis? Kalau ada, baptis. Percaya, baptis itu merupakan satu pengakuan bahwa kita mengakui Yesus Tuhan, mati bagi saya, menebus saya. Dan kita menerima hidup yang baru. Hubungan pribadi kita dengan Roh Kudus akan memunculkan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus, kata Petrus. Dan karunia Roh Kudus itu Tuhan berikan untuk apa? Bukan untuk kita membanggakan diri, bukan untuk kita merasa lebih superior dari yang lain. Oh, aku bisa berbahasa roh. Aku bisa membedakan macam-macam roh. Tidak untuk membanggakan diri, tetapi karunia Roh Kudus diberikan pada waktu kita membutuhkan, pada suatu situasi kita membutuhkan itu. Pada waktu kita membutuhkan tuntunan, Tuhan berikan kita karunia hikmat, kata-kata hikmat. Tuhan berikan kata-kata pengetahuan, sehingga kita bisa mengerti, oh begini, strateginya harus begini, caranya harus begini. Dengan cara yang supranatural, kita tiba-tiba Tuhan pulihkan kita dari sakit kita. Semua karunia Roh Kudus itu dimunculkan pada waktu kita membutuhkan, tepat pada waktunya. Sebab itu, kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus membawa semua keilahiannya dalam hidup kita, termasuk gift, karunia-karunia yang Dia siap berikan kepada saudara pada waktu kita, saya, saudara membutuhkannya. Sebab itu, peranan Roh Kudus yang pertama jelas, seperti yang tadi saya uraikan, adalah penolong. Roh Kudus itu penolong yang dijanjikan itu. Dan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang dijanjikan, itu sudah ada. Katakan amin. Ada. Buka hati. Terima Roh Kudus dalam hidup saudara. Percaya, dan sejak saat ini, mari kita kalau ada apa-apa, mau berbuat apa-apa, pertama kali kita belajar, bertanya kepada Roh Kudus. Tuhan, beri saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Tuhan, tuntun saya kepada satu situasi atau satu kondisi yang bisa menjadi solusi dari apa yang saat ini saya sedang hadapi. Dan saya percaya Roh Kudus itu tidak sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa kita mengerti. Maka akan ada tuntunan demi tuntunan. Firman Tuhan akan diingatkan ayat demi ayat yang perlu bagi kita. Bahkan kalau perlu, Tuhan bawa kita pada satu momen, kondisi, Tuhan pertemukan kita pada orang yang tepat, pada situasi yang tepat, yang bisa menolong keadaan kita. Dan itu kita sering mendengar kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang melibatkan Allah Roh Kudus dalam hidupnya. Sebab itu izinkan Roh Kudus berperan dalam hidup kita sebagai penolong kita. Yohanes 14 ayat 26. Tuhan Yesus berkata begini, kita baca. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Dia akan menghibur, Roh penghibur. Kita seringkali datang ke satu keadaan kedukaan, dan kita tidak mengerti bagaimana caranya kita menghibur saudara kita yang sangat berduka cita. Tidak ada kata-kata yang bisa menghibur, tetapi Roh Kudus itu dikatakan penghibur. Dia tahu persis keberadaan setiap pribadi kita. Dan kalau dia memberikan penghiburan pas, itu yang membangkitkan spirit,
yang tidak melumpuhkan, yang tidak mematikan, yang tidak memadamkan, tetapi membangkitkan spirit. Yang memberikan pengharapan yang baru bagi orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Tidak ada kata putus asa. Selalu ada jalan keluar. Sebab Roh Kudus tahu persis jalan keluarnya. Dialah penghibur kita. Dan dia akan mengajar kita. Seberapa banyak kita mengerti tuntunan firman Tuhan. Dia akan mengingatkan kita. Sehingga kita tidak salah jalan. Haleluya. Firman Tuhan itu bukan kata-kata yang mati. Firman Tuhan itu adalah kata-kata mujizat yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Kalau dulu firman Tuhan itu begitu berkuasa, hari ini juga kuasa firman Tuhan tidak pernah surut. Masalahnya kita percaya atau tidak. Sebab itu, miliki cara pandang yang benar. Bahwa bila Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik kita alami, itu bukan karena Allah mau mencelakakan kita. Itu bukan karena Allah jahat, tetapi seringkali Allah menghajar kita, Allah mendidik kita, Allah menegur kita. Bahkan seringkali itu ujian bagi kita. Supaya apa? Supaya kita masuk dalam kasih karunia yang lebih besar. Seperti anak yang sekolah, kita naik kelas. Kita naik jabatan, kita naik level. Dan kita tidak akan pernah salah faham dengan Tuhan pada waktu sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Sebab kita percaya kita tidak akan menghadapinya seorang diri. Ada coach, ada pelatih yang ajaib yang menyertai saya. Seorang coach, dia tahu sampai di mana anak didiknya, petinju yang dia didik. Kalau ada tantangan dari petinju yang lain, dia akan lihat orang ini, anak didik saya sanggup melawan dia. Dia akan izinkan lawan dia. Karena dia tahu dia mampu mengalahkan itu. Tetapi kalau ada lawan yang jauh lebih kuat, coach yang baik akan berkata, tidak, belum waktunya kamu melawan dia. Kamu tidak boleh lawan dia. Kalau perlu dia berhadapan dengan aku. Itu coach yang baik. Dia tahu persis porsi bagi atlet yang dia didik. Itu juga yang Roh Kudus kerjakan. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya menghadapi lawan yang levelnya jauh di atas kita. Firman Tuhan berkata, semua hal yang kita alami, pencobaan yang kita alami, itu pencobaan yang biasa, kata firman Tuhan. Yang tidak melampaui kemampuan kita. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kita alami. Dengan satu maksud supaya kita mengalahkannya, supaya kita naik, supaya kita keluar sebagai pemenang. Amin. Itu coach yang baik, Roh Kudus yang terus menjaga kita. Jadi kalau apapun kita alami, itu pasti sakit. Itu tidak hanya berlaku bagi orang biasa, bagi orang awam, tidak. Bagi hamba-hamba Tuhan juga. Kalau Tuhan izinkan itu sakit, tetap sakit. Dan itu seringkali membuat kita seolah berkata, Rasul Paul pernah berkata, ujian atau aniaya, derita yang aku alami, itu sepertinya melampaui kemampuanku, kata Paulus. Tetapi dia seorang yang di bawah asuhan pelatih yang ajaib. Dan kita melihat dalam hidup Paulus, dia tidak pernah sekalipun kalah. Bahkan ada satu kejadian, dia dilempari batu. Firman Tuhan tidak menyebutkan dia mati, tapi saya bisa membayangkan. Zaman itu orang sudah biasa merajam orang, tidak mungkin mereka salah. Pasti yang dirajam pasti mati. Tetapi apa yang terjadi dengan Paulus? Dia pernah berkata, 14 tahun yang lalu aku tahu satu orang. Dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, dia berkata. Dia dibawa naik ke sorga tingkat yang ketiga. Dan dia melihat hal-hal yang tidak boleh dikatakan. Dia mendengar katakan tidak boleh dikatakan. Dia mengalami derita yang luar biasa. Tetapi dia mengalami kemuliaan yang luar biasa. Dia mengalami pengalaman-pengalaman ilahi yang luar biasa. Dan itu yang seringkali
kita tidak sadari, kita hanya melihat tidak baik keadaanku. Kita tidak tahu di balik itu semua ada kasih karunia yang ajaib, yang sedang kita songsong. Katakan amin. Kita percaya, dan itu yang membuat kita tidak pernah putus asa. Itu yang membuat kita tidak pernah loyo. Kita tidak menjadi jemu beribadah. Kita tidak menjadi jemu dengan atau jenuh dengan firman Tuhan. Tetapi kita tambah haus. Dan itu peran Roh Kudus. Ya, waktu saya betul sudah habis ya. Belum. Saya pasang 30 menit. Nah, di sini kita melihat Roh Kudus membantu kita. Ada satu ayat yang luar biasa dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Mari kita baca supaya kita makin yakin. Roma 8 ayat 26 dan 27. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Ini luar biasa. Dan ayat yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Itu saudara dan saya, orang-orang kudus di mata Tuhan. Haleluya. Roh itu membantu kita pada waktu kita lemah, pada waktu kita dalam kelemahan kita. Roh itu berdoa untuk kita. Roh itu bersyafaat. Umpamanya, kesempatan kita sudah habis. Roh itu berdoa kepada Bapak, Bapak beri lagi dia kesempatan. Jangan tebang dia sekarang Bapak, beri kesempatan. Dia sampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kata-kata ilahi yang membuat Allah mengubah yang tidak baik menjadi baik. Allah yang mengetahui maksud roh itu. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dan Allah yang bersyafaat bagi saya. Itu luar biasa. Bukan pendeta besar yang bersyafaat bagi kita. Bukan nabi besar yang bersyafaat bagi kita. Allah sendiri. Allah yang mencipta kita, bersyafaat bagi kita. Dan saya percaya, apa yang didoakan oleh Roh Kudus, itu sesuai dengan kehendak Bapa. Haleluya. Karena itu, meskipun kita di dalam daging ini punya banyak kelemahan, tetapi kita tahu, kita tidak sendirian. Asal saja kita belajar peka mendengar suaranya. Kita sebagai atlet yang dituntun, yang dididik, kita mau taat. Kalau kita disuruh beristirahat, kita beristirahat. Kalau kita disuruh berlatih, kita berlatih. Kalau kita disuruh tidak boleh makan makanan ini, kita tidak makan makanan ini. Kalau kita disuruh berbuat sesuatu, kita diajari strategi, kita taat dengan strateginya. Kita tidak berkata, oh ini tidak cocok dengan aku mau yang ini. Tidak. Selama kita menurut, saya percaya kita tidak membuang waktu kita sia-sia berputar-putar seperti bangsa Israel di padang gurun. Haleluya. Roh Kudus membantu kita. Karena itu salah satu karunia Roh Kudus itu bahasa roh. Ada banyak polemik mengenai bahasa roh, tetapi itu diberikan pada waktu kita tidak bisa lagi berkata-kata. Roh ini yang berkata-kata, yang berdoa. Itu bahasa roh. Sudah ingat kejadian seorang wanita namanya Hana, istri dari Elkana di Perjanjian Lama. Dan dia dikatakan seorang wanita yang mandul. Dan dia punya saingan istri yang kedua dari Elkana, yang namanya Penina. Penina ini punya anak. Dan dia menghina Hana. Dia mencemooh, bahkan dia merendahkan Hana. Dan Hana begitu sakit. Dia datang ke rumah Tuhan, dia tidak bisa lagi berkata-kata. Saya percaya apa yang keluar dari mulutnya bukan apa yang keluar ada di otaknya, tapi dari hatinya. Dan itulah kata-kata. Itu satu ungkapan dari bahasa roh. Karena rohnya yang berdoa dan Allah mendengar.
Pada waktu Imam Eli dia melihat ibu ini, mulutnya komat kamit, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa dimengerti. Dia deketin, dia dengar, dia tidak bisa mendengar. Kata-kata apa? Dia tanya, ibu, apa kamu mabuk? Kamu ngomong apa? Hana bilang, hatiku berseru kepada Tuhan, aku sangat sakit. Karena aku tidak punya anak. Dan aku minta apa yang aku naikkan. Dan Imam Eli, Tuhan kasih tahu, katakan kepada ibu ini, pada Hana, tahun depan dia akan melahirkan anak. Saudara, itu guna dari karunia Roh Kudus. Bahasa roh itu membangun, kata firman Tuhan, bahasa roh itu membangun diri sendiri. Pada waktu kita lemah, kita berkata-kata, roh kita berkata-kata. Roh Kudus membawa kita untuk berdoa. Roh Kudus bersyafaat bagi kita. Dan kita naikkan doa-doa dari hati kita. Bukan lagi dengan logika, dengan jiwa kita, tapi dengan roh kita berdoa. Itu bahasa roh. Jadi saya tahu ada gereja-gereja yang mengajari bahasa roh dan sebagainya. Kita tidak perlu berpolemik. Tetapi kita tahu kita menerima karunia yang sesuai dengan fungsi kita, yang sesuai dengan situasi kita. Dan itu semuanya untuk kita bisa keluar dari segala masalah kita yang menjepit kita saat itu. Jadi saudara, karunia karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita bukan untuk kita pamer, bukan untuk kita mengatakan dia tidak punya Roh Kudus, aku yang punya Roh Kudus, tidak. Tetapi kita percaya kita sedang dilatih dan kita diperlengkapi, equipped with the gift. Kita diperlengkapi dengan karunia supaya kita masuk di dalam rancangan Allah. Supaya apa yang Allah rancangan dalam hidup saudara dan saya, itu kita alami. Dan saya tidak perpanjang bagian yang pertama. Itu jelas Roh Kudus itu penolong. Ada peran yang kedua dari Roh Kudus. Kita membuka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini ayat yang sering kali dibacakan pada waktu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kita baca bersama-sama. Kisah 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Roh Kudus memberi kuasa untuk kita bisa menjadi saksi Kristus, yaitu hidup kita. Kuasa itu menjadi saksi Kristus itu apa? Menjadi saksi Kristus itu yang paling basic, paling dasar adalah hidup kita diubahkan. Hidup kita diubahkan sehingga menghasilkan buah-buah yang menyukakan hati Allah. Menghasilkan buah yang menyukakan hati Allah. Menghasilkan buah yang baik, yang berdampak pada orang sekeliling kita. Itu saksi yang paling basic, saksi Kristus. Jadi dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kalau Roh Kudus diam dalam hidupmu, hingga kamu bisa menjadi saksi. Kadang kita berpikir, kalau menjadi saksi Kristus itu harus menjadi penginjil. Itu betul. Tapi tidak semua orang punya panggilan sebagai penginjil. Atau kita harus punya karunia Roh Kudus yang dahsyat membangkitkan orang mati. Atau membuat air menjadi anggur. Atau membuat orang lumpuh berjalan. Dan sebagainya. Tetapi seringkali kita lupa. Menjadi saksi itu kalau kesaksian hidup kita mencerminkan karakter Kristus. Katakan amin. Kalau orang melihat dalam karakter kita, perbuatan kita, sikap kita, itu mencerminkan sifat karakter Kristus. Itu menjadi saksi. Dan ini peranan Roh Kudus yang kita butuhkan. Tadi saya katakan kita ini menjadi ciptaan yang baru pada waktu kita dibaptis dan terima Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat. Tetapi karakter kita yang lama itu masih mengikuti kita. Kalau dulu kita egois, itu karakter masih mengikuti kita. Kalau dulu kita pemarah, sumbu pendek, cepat marah, emosional, itu masih ada melekat pada kita. Kalau kita dulu pelit, kikir, itu masih ada. Kalau kita dulu suka
berkata-kata kotor atau makian itu masih melekat. Nah, peranan Roh Kudus yang kedua, itu memberikan kita kuasa menjadi saksi Kristus dengan mengubah karakter kita. Memberikan kita pengertian-pengertian sehingga kita belajar berubah. Karakter dari orang yang egois, kita menerima, kita diubahkan jadi seorang yang murah hati. Dari seorang yang kikir, kita menjadi orang yang murah hati. Dari seorang yang pemarah, menjadi orang yang panjang sabar. Dari orang yang tidak bisa dipercaya, yang suka berbohong, menjadi orang yang jujur. Menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan itu adalah buah dari Roh Kudus. Dari seorang yang tidak baik menjadi baik, dari pendendam menjadi seorang yang pemaaf. Dari seorang yang keras hati, tidak bisa dibentuk, tidak bisa dikasih pengertian, menjadi orang yang lembut. Dari seorang yang tinggi hati, menjadi orang yang rendah hati. Dan bukankah itu buah roh? Dan itulah saksi. Itulah yang dikatakan kita punya kuasa untuk menjadi saksi bagi keluarga kita, bagi orang yang terdekat dengan kita, bagi orang-orang di tempat kita bekerja, di lingkungan kita berbisnis dan sebagainya. Dan bagi dunia ini, bagi orang-orang di luar sana, dia bisa melihat ini anak Tuhan. Ini orang Kristen yang benar. Perbuatan-perbuatannya itu mencerminkan dia seorang yang taat kepada firman Tuhan. Perubahan karakter ini memberikan dampak. Kalau kita melihat dalam Galatia 5 ayat 22-23, di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal demikian, hal-hal itu. Di sini kita melihat tujuan Allah memberikan karunia Roh Kudus untuk kita, supaya kita mampu dalam hidup ini memproduksi buah roh. Dan hidup kita ini mempunyai dampak, menjadi kesaksian. Orang bisa bercermin dari hidup kita. Dia dulu seperti ini, sekarang dia seperti ini. Luar biasa. Ada yang mengubahkan, ada kuasa yang besar yang mengubahkan orang ini. Dia dulu menjadi sampah masyarakat. Sekarang dia dibutuhkan orang banyak. Itu peranan Roh Kudus. Mari izinkan Roh Kudus melatih kita. Seperti petinju yang cara bertinjunya salah. Oleh pelatih dikatakan, tidak boleh seperti itu. Salah, jangan lakukan itu lagi. Kamu harus lakukan begini. Caranya kamu meninju begini. Caranya kamu mengambil nafas begini. Seperti itu. Roh Kudus melatih kita. Yang dulu kita lakukan. Roh Kudus berkata, ini jangan lakukan lagi. Lakukan yang ini, lakukan yang ini. Dan kita dibawa dalam satu perubahan. Dan itu menjadi cermin. Dan itu menjadi saksi yang luar biasa bagi Kristus. Terpuji nama Tuhan. Peranan yang ketiga dari Roh Kudus. Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting bagi kita, orang percaya. Yaitu, Roh Kudus adalah meterai, atau bahasa Belandanya segel. Segel. Dan jaminan keselamatan kekal kita. Efesus pasal 1. Ayat 13 dan 14, mari kita baca bersama-sama. Efesus 1, 13, 14. 1, 2, 3. Di dalam dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Peranan Roh Kudus yang ketiga, dikatakan dia itu sebagai meterai, segel. Segala perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mutlak pada waktu dibubuhkan meterai.
itu punya sanksi kalau dilanggar. Jadi Roh Kudus adalah jaminan, meterai, itu artinya Allah tidak mungkin membatalkan janjinya dengan kita. Allah yang berjanji memberikan kita keselamatan, Allah yang mengangkat kita sebagai anak, dan Allah yang menjanjikan kemuliaan duduk bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Katakan amin. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu, apa iya ya? Tidak perlu ragu-ragu. Bagian kita hanyalah mempertahankan taat di dalam perjanjian itu, tidak keluar dari perjanjian itu, hanya itu bagian kita. Selama kita ada dalam perjanjian itu yang sudah dimeteraikan, tidak ada satu kuasa yang bisa mencabut meterai itu dan membatalkannya. Bukankah ini luar biasa? Bukankah ini yang membuat kita tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan kita. Dia berikan segel, meterai, bukan dengan nama malaikatnya. Tidak. Dia meteraikan dengan pribadi Allah sendiri. Haleluya. Sebab itu saudara, kita ini milik Tuhan dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itulah perlunya Roh Kudus dalam hidup kita, supaya hidup kita dimeteraikan. Keselamatan itu dimeteraikan. Dan tidak cukup di situ, dikatakan pada ayat 14. Dan Roh Kudus itulah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kalau berbicara jaminan, itu sebetulnya ini satu hal yang janggal. Kalau kita dalam transaksi, umpamanya kita perlu uang, kita ke bank atau ke Pegadaian atau kemana, kita yang butuh. Kalau kita mau pinjam uang, kita yang harus memberikan jaminan, betul tidak? Borah, apa surat tanah, rumah, kendaraan atau apa, supaya kita bisa dapat pinjaman itu. Tetapi Tuhan, Allah kita, Dia memberikan kita keselamatan, Dia menebus kita, Dia menghapus dosa kita, dan Dia menjanjikan hidup yang kekal bersama Dia. Dia tidak minta jaminan dari kita, kamu harus memberikan jaminan kepada aku supaya aku melakukan yang aku janjikan. Tidak, Dia yang memberikan jaminan kepada saudara saya. Luar biasa. Jadi kita yang butuh, Tuhan yang memberi, Tuhan memberi dengan jaminan bahwa pemberiannya itu tidak akan ditarik kembali. Ada jaminan. Saya membaca dalam Alkitab terjemahan New English Translation, itu lebih bisa kita cerna. Di sini dikatakan, and when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, when you believe in Christ, you were marked with the seal of the promised Holy Spirit, who is the down payment of our inheritance, until the redemption of God's own possession, to the praise of His glory. Dikatakan, ketika kamu mendengar firman kebenaran atau Injil keselamatan kamu, ketika kamu percaya kepada Kristus, kamu telah ditandai dengan meterai Roh Kudus yang dijanjikan dan merupakan uang muka warisan kita sampai penebusan milik Allah sendiri untuk memuji kemuliaannya. Down payment, uang muka untuk kita menerima warisan, itu bukti bahwa warisan itu menjadi hak kita. Tuhan berikan uang muka, down payment dikatakan di sini. Jaminan. Oh, kalau saya mengerti ini, sungguh hati saya berkobar-kobar. Tuhan, Engkau luar biasa. Kami tidak layak menerima semua kasih karunia ini. Bagian kami adalah murka Allah. Tetapi Engkau memilih kami. Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami. Engkau membenarkan, Engkau menguduskan kami. Dan Engkau melayakkan kami, dan Engkau memuliakan kami. Dan Engkau membawa kami naik sebagai anak-anak Allah. Dan Engkau memberikan down payment, uang muka. Jadi artinya apa? Hidup kita di sini nih, kita bisa menerima icip-icip bagian dari apa yang Tuhan janjikan, sampai kita nanti ketemu dengan Tuhan, kita menerima penuh warisan kita. Dan inilah peranan Roh Kudus. Haleluya.
Kalau kita mengerti ini, saya percaya hidup kita, cara pandang kita menghadapi hidup ini tidak akan sama lagi. Karena janji Tuhan, satu, kita miliknya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan itu tidak mungkin dicabut oleh kekuatan apapun. Tekanan apapun, masalah apapun, sakit penyakit apapun, keterpurukan apapun. Tapi Tuhan berkata, aku memberikan kamu down payment. Hidupmu tidak seperti itu, rancanganku tidak seperti itu. Kamu akan menerima bagian uang muka, katakanlah, icip-icip dari kemuliaan yang kamu akan terima penuh nanti di sorga. Sebab itu, firman Tuhan berkata, jalan orang benar itu naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Itu bukan slogan, itu bukan semboyan, itu rancangan Allah. Dan itu saat ini, pada gereja akhir zaman ini, dengan jelas dimeteraikan oleh Roh Kudus. Haleluya, kalau kita mengerti ini, kita tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Kita tidak akan lagi main-main dengan Roh Kudus. Kita tidak akan menduka citakan Roh Kudus. Kita akan belajar untuk menjaga Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Sebagai ayat penutup, kita akan membaca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3, 16, 17. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Amin. Ayat penutup ini cukup keras, tetapi inilah sesungguhnya kita harus memandang tubuh kita ini seperti ini. Kalau kita minta Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka otomatis tubuh kita ini, hidup kita ini bait Allah. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita mau peranan Roh Kudus dalam hidup kita yang menuntun kita, yang mengajari kita, yang melatih kita, yang membuat kita sebagai champion, yang membuat kita mampu bertanding dan menang. Tetapi sebaliknya, biar coach itu tinggal dalam hidup kita, kita siapkan tempat yang layak. Bait Allah, bait Roh Kudus. Dan jangan sampai kita didapati Allah, kita sedang membinasakan bait Allah ini dengan hidup sembrono. Mari kita belajar dengan apapun sisa hidup kita ini, kita belajar menghormati Roh Kudus dalam hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Roh Kudus. Kita tidak bisa pakai topeng apapun. Dia melihat sampai kedalaman dasar hati kita. Mari kita belajar menghormati Dia dan hidup sebagai bait Allah, menguduskan diri, dan saya percaya hidup kita akan menjadi penggenapan janji Allah. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Kris. Haleluya. Mari bersama kita akan sambut firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus sebagai penolong yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Kita berikan ruang yang terbaik sehingga hidup kita dituntun dari hari ke sehari pada jalan kebenarannya. Dia adalah penolong sehingga saat ini kalau ada di antara kita yang lemah, biarlah kekuatan yang sudah disediakan oleh Tuhan itu boleh kita rasakan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya,
kita siapkan hati kita, kita rendahkan hati kita, kita sambut pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan hati yang penuh ucapan syukur. Saudara diundang untuk ikut dalam perjamuan, pesta perjamuan yang disiapkan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan yang sebentar akan dibagikan oleh hamba-hambanya. Perjamuan kudus ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Itu sebabnya hargai setiap tubuh dan darah Yesus yang akan kita makan dan kita minum. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Untuk bangkit berdiri bersama. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagi. Sekarang tenanglah jiwaku. Sekarang tenang jiwaku. Aman dalam tangan-Mu. Keselamatan Yesus Kristus pembelaku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, silakan saudara mengangkat hosti saudara di tangan kanan. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu, itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Ia mengambil roti. Dan setelah Ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan bersama dengan iman. Silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan, ia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukan untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Silakan diminum. Kami bersyukur ya Tuhan. Pengorbanan Tuhan tidak sia-sia. Karena Engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah meteraikan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kuasa yang maha tinggi, Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, ini boleh kami praktekkan. Roh Kudus yang mengambil alih hidup kami, yang memimpin, menuntun, membawa kami pada jalan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Kau sudah jamin, Kau pasti genapi. Tidak ada perkara yang terlalu sulit buat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara, firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Dialah coach, dialah pelatih, dialah pemimpin kita. Tidak perlu khawatir, kita tidak perlu payah mencari kemana-mana untuk mencari seorang penolong. Karena dia sudah ada dalam hidup kita, amin? Amin. Serahkan pada Yesus. Apa yang menjadi beban kekhawatiranmu? Sementara saya memberikan kesempatan saudara untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari?
kaki Yesus serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia berjanji selalu akan panas atau hujan. Tak pernah dia janji hari kan panas, dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas meladamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk segala janji-janji-Mu yang bisa kami pegang, yang bisa kami andalkan. Ketika kami mau menyerahkan segala beban kami kepadamu, Engkau angkat, Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami sambut janji-janji Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena pengorbanan Kristus yang mahal itu sudah membebaskan kami dari segala ikatan dosa, dari segala dosa-dosa yang menjerat hidup kami. Dan kini kami pulang dengan menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Terimalah segala persembahan kami. Biarlah ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan, melebarkan kerajaan Tuhan di dunia ini, dan membawa jiwa-jiwa untuk semakin datang mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, yang sudah mendengar firman Tuhan dan menyambut firman-Mu di dalam hati mereka. Kami percaya kuasa Allah bisa mentransformasi hidup kami untuk menjadi ciptaan yang baru. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dimanapun engkau berada. Pulanglah, jadilah saksi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus
Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersaat teduh sejenak, memberikan ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara.